Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Sikri Widiandra dengan NIM 24031555408. Di sini saya dari Prodi Sains Data Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim dari mata kuliah kalkulus lanjut. Oke, sebelumnya apakah teman-teman udah tahu apa itu nilai ekstrim? Nilai ekstrim sendiri itu adalah titik di mana fungsi mencapai nilai minimum dan nilai maksimum dan nilai ini terjadi di titik kritis. Oke, titik kritis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ujung selang, di mana suatu fungsi itu didefinisikan pada interval tertutup atau memiliki batasan atau syarat. Lalu yang kedua itu ada stasioner, di mana titik itu satu titik pada domain fungsi di mana turunan pertamanya itu berfungsi sama dengan nol. Dan yang ketiga itu singular, di mana titik itu di turunan pertamanya tidak terdefinisi atau tidak ada. Oke, lanjut. Nilai ekstrim ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu nilai ekstrim tanpa syarat. Terjadi jika nilai maksimum atau minimum lokalnya pada suatu fungsi itu tanpa batasan tertentu atau tidak memiliki syarat ataupun tidak dibatasi dengan interval. Sedangkan nilai ekstrim bersyarat itu ketika fungsi ditentukan dalam interval tertentu atau dengan batasan khusus atau constraint yang artinya pencarian ekstrim ini dibatasi oleh ujung selang ataupun kondisi tertentu. Nah, lanjut perbedaannya ini apa? Seperti kita tahu, yang utama pastinya memiliki batas ekstrim bersyarat memiliki batas interval karena dia memiliki syarat ujung selang. Jadi ekstrim tanpa syarat tidak memerlukan itu. Sedangkan ekstrim bersyarat juga memerlukan bisa ekstrim global. Jadi ekstrim global juga bisa termasuk dalam ekstrim bersyarat tapi tidak termasuk ke dalam ekstrim tanpa syarat karena ekstrim tanpa syarat hanya mencakup ekstrim lokal. Dan jenis dicek ujung selangnya ekstrim tanpa syarat tidak membutuhkan untuk dicek ujung selangnya karena tidak memiliki batasan, sedangkan ekstrim bersyarat memerlukan untuk dicek ujung selangnya dikarenakan memiliki batas interval. Nah, bisa kita lihat contoh fungsinya. Kalau ekstrim tanpa bersyarat itu tidak memiliki syarat, sedangkan ekstrim bersyarat memiliki syarat tertentu atau memiliki batas intervalnya atau constraint. Oke, lanjut. Nah, kita jelasin dulu tentang ekstrim tanpa syarat. Nah, syarat fungsi mencapai nilai ekstrim relatif yaitu ketika titik fungsinya itu memenuhi persamaan do f per do x sama dengan nol atau do f per do y sama dengan nol, maka disebut titik stasioner. Ini nih untuk apa? Ini untuk mencari titik kritisnya. Jika sudah terpenuhi, maka fungsi itu merupakan nilai ekstrim dan untuk menguji nilai ekstrim tersebut kita menggunakan determinan di mana rumusnya itu A kali C dikurang B kuadrat, di mana A ini adalah turunan kedua terhadap XX, jadi turunan fungsi kedua terhadap XX, lalu B itu merupakan turunan campuran antara X dan Y, dan C itu merupakan turunan kedua terhadap Y dan Y. Oke, selanjutnya setelah didefinisikan sebagai sebuah determinan, maka yang pertama jika nilai determinannya itu kurang dari nol, maka nilai fungsinya bukanlah ekstrim pada titik stasioner dan fungsinya itu merupakan titik plana. Sedangkan jika determinannya itu lebih dari nol, maka nilai fungsi merupakan nilai ekstrim dan pada titik stasioner dan fungsinya merupakan nilai maksimum lokal jika turunan parsial keduanya dari fungsi yang x itu, yang a, itu kecil dari nol, itu akan berarti bahwa nilai itu adalah nilai maksimum lokal. Jika dia lebih dari nol, maka nilai tersebut merupakan nilai minimum lokal. Dan yang ketiga, jika nilai determinannya sama dengan nol, maka tidak dapat kita tarik kesimpulan. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Di sini, tentukan titik ekstrim dan jenisnya dari fungsi x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 6y ditambah 13. Pertama kita mencari titik kritisnya dulu. Mencari titik kritis yang ini dari fx sama dengan do f per do x ini. Kita pertama itu sebagai kita tahu ya, kalau
turunan ini ada di X kuadrat dan di min 4X. Kenapa Y kuadrat min 6Y plus 13 tidak dihitung? Karena kalau diturunkan ini sama dengan nol karena tidak ada variabel X di dalam situ. Sedangkan di X kuadrat min 4X itu ada, jadi bisa diturunkan dan hasil turunnya itu 2X min 4. Nah, di sini adalah maksudnya itu F X sama dengan nol. Jadi maksudnya itu nanti 2X min 4 ini kita mencari nilai X-nya. Jadi X-nya itu sama dengan 4 yang kita pindahin ke samping, terus kita bagi kedua ruas dengan 2 maka akan menghasilkan 2. Begitu pula dengan nilai Y. Untuk mencari nilai Y-nya juga, kita turunkan dulu X in, fungsinya ini ke do Y, jadi yang terhitung itu adalah Y kuadrat dan min 6Y. Jadi ketika saya dihitung, diturunkan, hasilnya kan 2Y min 6. Nah, untuk itu kita cari juga Y-nya dari fungsi tadi yaitu 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini kita cari Y-nya. Setelah kita dapat, Y-nya itu akan sama dengan 3. Maka titik kritisnya itu ada di X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Baik, selanjutnya kita mencari turunan parsial keduanya. Untuk turunan parsial kedua ini, A itu turunan parsial kedua dari ini ya, 2X min 4. Nah, 2X min 4 jika diturunkan lagi ke X itu sama dengan 2. Kenapa min 4 tidak kenapa min 4 ini tidak ada? Karena min 4 jika diturunkan, konstanta jika diturunkan itu sama dengan 0. Jadi, A ini sama dengan 2, C turun dari Y, 2Y min 6 diturunkan lagi ke Y itu sama dengan 2, dan B itu adalah turunan F dan turunan campuran antara X dan Y. Nah, kita ambil contoh salah satu yaitu 2X min 4. Untuk mencari B ya, kenapa hasilnya jadi 0? Misalnya 2X min 4 kita turunkan lagi ke Y. Karena ini hasilnya 0 dan ini hasilnya juga 0, maka karena tidak ada variabel Y di antara itu, jadinya hasil B ini sama dengan 0. Nah, itu alasannya mengapa turunan antara X dan turunan campuran ini hasilnya 0 karena tidak ada variabel yang bergabung. Maksudnya dari kayak X kali Y atau gimana, atau X Y kuadrat itu tidak bergabung, jadinya tidak ada nilai B. Makanya kita uji nilai ekstrimnya yaitu diskriminan sama dengan A kali C dikurangi B kuadrat sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 4. Nah, kita bisa nih untuk menentukan nilai ekstrimnya dan nilai minimum lokalnya. Dari apa? Dari nilai diskriminannya itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai diskriminan itu jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka nilai fungsi itu merupakan nilai ekstrim dan pada titik stasioner. Dan kita harus menentukan lagi apakah nilai A-nya itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Karena nilai A-nya di sini itu lebih dari 0, yaitu 2, maka titik 23 merupakan nilai minimum lokal. Ya, sudah terjawab ya contoh soal nomor satu. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 itu kita menemukan fungsi yaitu x kuadrat min y kuadrat. Pertama sama, kita mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Setelah kita mendapat titik kritisnya itu turunan dari dou f per dou x adalah x kuadrat ini, yaitu sama dengan 2x. Dan selanjutnya itu fy dou f per dou y sama min 2y. Nah, ini sebagai contoh saja untuk mencari x-nya ini 2x sama dengan 0. Jika kedua ruas dibagi dengan 2, maka x sama dengan 0. Itu mengapa nilai x sama dengan 0 dan begitu pula dengan y-nya sama dengan 0. Maka titik kritis pada fungsi tersebut yaitu 0,0 dengan x-nya 0 dan y-nya 0. Nah, selanjutnya itu turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua dari fx ini yaitu untuk nilai a-nya sama dengan 2x ini kita turunkan lagi ke x itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk
Nilai C-nya, turunan kedua dari min 2Y untuk Y itu sama dengan -2. Nah, untuk B-nya alasannya sama karena tidak ada sambung antara X dan Y, tidak ada konstanta yang bergabung atau bercampur, jadinya tidak ada turunan, jadinya sama dengan nol. Nah, kita uji nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya itu 2 kali min 2 dikali minus 2 sama dengan -4 dikurangi nol sama dengan -4. Karena nilai -4 itu kurang dari nol, maka karena D kurang dari nol, maka titik 0,0 adalah titik pelana. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ekstrim bersyarat. Nilai ekstrim bersyarat itu merupakan nilai ekstrim relatif dari suatu fungsi yang dipengaruhi oleh suatu kendala atau constraint, jadi memiliki syaratnya. Nah, nilai ekstrim bersyarat dapat ditentukan dengan persamaan fungsi Lagrange, yaitu f x y x, x, y lambda sama dengan fungsinya dikurangi lambda dan kurung constraint-nya itu dengan dikurangi c. Oke. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu tentukan nilai minimum dari fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat dengan constraint-nya atau kendalanya yaitu x tambah y sama dengan 1. Nah, bentuk fungsi Lagrange-nya itu adalah f dan kurang x, y, lambda sama dengan sama dengan fungsinya dikurangi dengan lambda dan kurung kendalanya dengan ini berarti mohon maaf ini seharusnya 1, jadi x tambah y dikurang 1. Nah, selanjutnya kita mencari turunan parsialnya dari fx, dari dou f per dou x, yaitu kita cari turunannya dengan ini 2x, dan turunan di sini itu karena ini ada x, jadi ini min lambda. Jadi 2x min lambda, kita cari lambdanya, lambdanya sama dengan 2x, ini jadi persamaan pertama. Nah, di sini jadi persamaan pertama. Selanjutnya itu, nah di sini menjadi persamaan pertama. Selanjutnya itu kita cari dari y-nya, do f per do y, jadi turunan dari y kuadrat ini, do y min lambda sama dengan kita cari lambdanya sama dengan 2y, jadi ini menjadi persamaan kedua. Dan yang terakhir ini menjadi persamaan ketiga, yaitu f lambda sama dengan turunan fungsi dari turunan fungsi lambda itu sendiri, yaitu min x tambah y min 1 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan ketiga. Nah, kita cari dari persamaan pertama dan persamaan kedua. 2x sama dengan lambda dan 2y sama dengan lambda. Maka nilai x sama dengan y, maka nilai x dan y itu sama. Jadi nilai x sama dengan nilai y. Nah, kita substitusikan ke persamaan pertama. Ini jika kita ubah, kita cari ini. Kenapa bisa jadi x plus y sama dengan 1? Jadi kita pertama kalikan dulu min X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, min X kurang Y kita ubah kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya 1 sama dengan X plus Y. Nah, ini sama aja dengan X plus Y sama dengan 1. Maka itulah kenapa terbentuk jadi X tambah Y sama dengan 1, bukan kembali ke min X tambah Y dikurang 1. Kita ubah ke lebih sederhana. Setelah kita substitusikan jadinya Y sama dengan X. Kita ubah X tambah X sama dengan 1, jadinya 2X sama dengan 1. X sama dengan setengah. Dan begitu pula jika X sama dengan setengah, maka Y sama dengan setengah karena X dan Y memiliki nilai yang sama. Setelah itu kita hitung nilai fungsinya untuk mencari nilai minimumnya, yaitu f, x, f fungsinya sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan, nah kita substitusikan x ini sama dengan setengah dan y sama dengan setengah, maka setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat sama dengan seperempat ditambah seperempat, seperempat tambah seperempat itu sama dengan setengah, maka nilai minimum dari fungsi tersebut adalah setengah. Terima kasih semuanya untuk atensi kalian dalam video ini. Saya Muhammad Zikri Diandra mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.